Selamat pagi Pak. Yo, pagi Ah, Mas. Kami dari mahasiswa UST, kami Iya. ingin datang untuk wawancara mengenai UMKM Bapak. Oh iya. Jadi kami mohon wawancara mengenai yang pertama itu mengenai profil Bapak, profil usaha Bapak. Yang kedua itu mengenai manajemen UMKM Bapak, itu lebih tepatnya mengenai karyawan, dan yang ketiga itu mengenai pemasaran, yang keempat mengenai keuangan, dan yang terakhir mengenai manajemen produksi. Oh iya, Pak. Berkaitan dengan usaha saya sendiri itu bergerak di bagian fashion ya. Ya Mas Aris ya. Eh Yaitu produksi kaos, sweater, dan baju-baju kursa seperti baju-baju apa kayak kelembagaan gitu lah Mas. Terus awal mula saya membangun usaha ini yaitu pada tahun 2020 Mas. Itu pertengahan apa ya, pandemi COVID-19 itu berawal dari ide muncul itu. Pertama kan kita kan saya waktu itu semester berapa ya Mas, kira-kira semester 4 atau 3 itu salah Mas. Itu saya punya ide kan di kos aja nih Mas, dari aku inisiatif kalau mending di kos aja, mending mau buka usaha untuk penghasilan tambahan ya Mas. Dengan kalian kayak desain-desain gitu ya, aku bikin sendiri dengan Mengenai sejarah UMKM Bapak. Jadi yang kedua tuh apakah ada uh, dokumen yang mendukung atau legalitas dari usaha Bapak itu sendiri? kalau untuk dokumen sendiri saya bergerak promosinya melalui internet ya Mas. Internetnya seperti Instagram ini seperti ini. Instagram saya berjualnya lewat online store. Ini logo saya Mas, ini logo NB Store, itu artinya Narabeto Store, gudang, toko gitu. Oke. Cek aja di Instagram Mas, itu pasti ada. Oke, siap-siap. Itu bagian pertama. Jadi yang kedua itu mengenai manajemen SDM-nya. Itu untuk bagian karyawan. Apakah di usaha Bapak tuh memiliki karyawan? Kalau di usaha sendiri itu saya mempunyai 2 orang karyawan, yaitu yang satu untuk bagian desainnya, yang satu bagian untuk pemasarannya, promosi ke media sosial gitu Mas. Apakah di dalam itu ada pembagian tugas untuk karyawan? Iya, tugasnya tadi tuh, yang 2 orang itu satunya di bagian pemasaran, satunya di bagian desain itu Mas. Oke. Mungkin ada syarat untuk masuk ke untuk bekerja sebagai karyawan di UMKM Bapak. Kalau saya sendiri sih ya intinya ya dua tadi, saya membutuhkan dua dua karyawan tadi, yaitu untuk desain, yaitu otomatis dia harus punya skill dalam bidang seni. Kayak desainer itu menguasai Adobe Premiere atau Photoshop gitu, menguasai, punya skill ya untuk desainnya. Terus untuk pemasaran itu dari kayak anak-anak kuliah pada saat punya jurusan kayak ilmu pemasaran atau ilmu ekonomi gitu, biar berkesinambungan ya Mas. Kayaknya sih Oke, siap. syaratnya kurang lebih kayak gitu aja, ini punya skill aja. Oke. Yang ketiga itu kita usaha pasti adanya jatuh bangun. Artinya pasti di akhir tuh adanya evaluasi di antara Bapak dan karyawan. Apakah itu ada? Ada, jelas ada Mas. Untuk kan contohnya seperti penjualan pada bulan ini atau minggu ini menurun, kita mulai evaluasi, ini karena apa, mungkin desainnya kurang bagus atau promosinya kurang bagus. Itu kita mau evaluasi sehingga kita membedah dari yang tidak bagus itu, kita mulai yang lebih bagus lagi, sehingga memajukan UKM saya yang dimaksud itu Mas. Oke. Yang keempat itu bagaimana proses rekrutmen karyawan yang untuk masuk ke UMKM Bapak? Kalau saya sendiri sih dari awal itu saya sendiri, terus saya kayak apa, udah lumayan gede kan, jadi saya menyebarkan aja pamflet Mas. Dibutuhkan karyawan gini-gini, punya skill gini-gini, seperti itu aja Mas. Oke. Oke Pak, kita lanjut lagi mengenai apakah di dalam proses SDM karyawan, apakah di situ tuh ada proses pengembangan produktivitas dari karyawan itu sendiri?
Ya tentunya seperti apa desainer tadi ya Mas. Nah, itu dia apa dia kayak apa mengolah sumber dayanya itu seperti dia melihat situasi atau kondisi pada saat ini, tren-tren apa saja yang yang disukai diminati oleh konsumennya. Jadi itu yang perlu dipelajari, dia perlu eh, menambah wawasan sehingga tidak kalah bersaing sama UKM-UKM lain Mas. Oke, terima kasih. Jadi yang selanjutnya itu di dalam usaha Bapak tuh di situ kan milik di karyawan. Apakah nanti setelah karyawan berhenti dari situ, apakah ada pensiun begitu, dana pensiun di hari tua? Oh, kalau saya sih bukan tidak berjanji juga, tapi kalau dari saya sih ya sudah, kalau kalau karyawannya mau resign atau mau berhenti kerja ya monggo silakan. Tapi untuk pensiun atau pesangon itu ya kalau pensiun, gaji pensiun sih saya rasa tidak sih Mas. Kalau untuk saya, kalau pesangon pasti ada untuk tip-tipan lah Mas. Oh, berarti untuk dana pensiun belum ditetapkan Iya, begitu, belum Pak? tetap ya. Oke. Dan yang terakhir bagian dari SDM itu apakah ada masalah di antara karyawan dalam bekerja di UMKM? Ya tentunya ya, karyawan saya kan anak muda ya Mas. Ya jadi kadang juga ya agak molor waktunya ya Mas. Kadang molor, kadang apa ya gitu, kayak molor waktu atau miskomunikasi antara saya dan mereka gitu Mas. Gitu-gitu aja sih masalah-masalah karyawan, palingan tidak jauh dari situ sih selama ini yang saya alami Mas. Selanjutnya itu bagian pemasaran UMKM Bapak. Nah, itu pertama itu bagaimana karakteristik produk dan layanan yang diberikan kepada konsumen. Nah, untuk karakteristik sendiri sih dari UMKM kami, yaitu kami menyediakan kaos-kaos dengan kualitas kain yang bagus Mas. Nah, kain yang kami tawarkan di sini itu ada dua jenis kain, yaitu kain NSA atau New Statel Apparel, sama Gildan Mas kainnya. Sama Cotton Combat 30S juga sering juga. Tapi yang lebih diutamakan itu karakteristik produk yang unggulan kami itu kain jenis NSA itu Mas. Terus layanan yang diberikan kepada konsumen itu menjaga kepercayaan Mas, menjaga kepercayaan, terus merespon konsumen itu dari karyawan saya sendiri sih. Saya menegaskan bahwa memberikan respon itu yang seperti ramah, sopan, sehingga kenyamanan konsumen itu terjaga Mas. Ini gitu saja sih Mas. Baik, terima kasih. Yang bagian yang kedua itu bagaimana cara melakukan riset pemasaran ataupun marketingnya, cara marketingnya, pemasaran. Kalau dari kami sendiri sih, risetnya itu gini, kami melihat dari apa ya Mas, dari segi tren atau zaman di mana kaum muda atau kaum milenial menyukai apa. Contohnya seperti pada zaman sekarang kan kayak kaos-kaosnya kayak kaos-kaos oversize, kaos gede itu Mas, kaos gede, terus gambar-gambarnya itu menonton ke kayak gambar-gambar kartun, gambar-gambar kayak pokoknya pada umumnya. Tapi kami inovasinya itu lebih fokusnya tuh pada kultur dan budaya Mas. Kayak ada dari tempat manapun itu, dari daerah-daerah itu Mas. Seperti contohnya itu seperti di Flores NTT itu ada Mahar Gading. Itu di baju kami juga ada logo kayak gading, orang-orang belis untuk mahar untuk perempuan itu Mas. Jadi kami itu tergantung situasi dan tren-tren yang lagi tren sekarang itu. Oke, berarti mengenai marketingnya itu mengikuti tren ya. Iya, tren kaum Kemudian milenial. dia punya desain Desain, itu iya. mengikuti milenial. Yang ketiga itu bagaimana proses distribusi produknya. Jadi untuk sekarang ini, untuk distribusi produknya itu kami memiliki toko online store. Sehingga kami kan ada tim, ada karyawan di bagian marketing. Jadi kami dari karyawan yang satu yang desain itu, dia desain terus dikirim ke itu yang bagian pemasaran itu, terus dia upload ke Instagram, Facebook, WhatsApp, terus kayak ada pemesanan gitu langsung
apa slot di langsung dilakukan pengerjaan mas, kayak pemesanan kayak kayak kelembagaan atau suatu instansi itu macam contohnya bikin baju kaos 30 pieces untuk kayak gerombolan pemuda-pemuda gitu mas. Jadi langsung aja ordernya itu lewat media sosial, langsung di chat atau di DM di Instagram, langsung diproses terus langsung dikirim gitu. Jadi toko store-nya itu belum ada mas, hanya lewat media aja. Oke. Jadi yang keempat tuh bagian menentukan promosi pada bisnis. Di mana itu promosi apa yang bisa menarik perhatian pelanggan begitu. Di sini kami tawarkan di sini itu seperti promosi-promosinya itu kan di UMKM UMKM. UMKM kami sendiri itu menawarkan bahwa apa tergantung selera dari sendiri, konsumen sendiri mau gambar apa guys, seperti seperti gambar muka mereka, nama mereka, itu kami menawarkan. Itu kelebihan keunggulan kami itu kayak gitu mas. Terserah apa kemauan konsumen seperti apa kami menuruti mas, kami produksi sesuai dengan kemauan konsumen. Oke. Yang kelima itu mengenai bagaimana menentukan grade harganya. Untuk harganya itu apakah dalam perjalanan itu berubah-ubah sesuai dengan harga bahannya atau gimana gitu. Ya, kalau untuk harganya itu mas, itu kami patokan dari yang pertama itu jenis kain, yang kedua ukurannya. Terus untuk pemesannya contohnya wilayah timur itu otomatis ongkirnya kan mahal. Jadi kami menaikkan harga sedikit. Kalau untuk wilayah sekitar kayak contohnya di Jogja kan, kalau orang sekitar Jogja aja itu harganya normal. Kayak satu kaos itu bisa 75, 80-an gitu. Kalau di luar berarti lebih dari 100 lah untuk biaya ongkirnya. Oke. Yang keenam itu bagaimana mengolah flashback atau umpan balik dari pelanggan. Artinya bagaimana ketika kalian UMKM Bapak men-share misalnya baju nih, ketika sudah dikirim, misalnya sudah konsumen sudah belanja, sudah dikirim, itu tuh adakah umpan balik dari mereka, misalnya ini barangnya bagus, barangnya. Berarti itu udah masuk di kayak testimoni ya mas, testimoni dari konsumennya. Itu ya sering gitu. Itu kebanyakan itu konsumennya setelah dikirim itu mereka kayak make terus difoto terus ditagar atau ditandai ke Instagram kami. Jadi mereka bilang buruan order ini, kayaknya bagus, nyaman di badan gitu ya. Pokoknya ada aja ya feedback dari konsumennya sendiri untuk produk-produk kami mas. Ada. Bagian terakhir dari pemasaran itu apa masalah yang sering terjadi dalam proses pemasaran? Masalah yang sering terjadi dalam proses pemasaran itu seperti contohnya kan Mas Aris sudah pesan ke kami, terus kami udah siap ready mau bikin, terus pada saat ditanya mas gini gimana, terus itu gak ada respon, yang hilang gitu mas, gak ada kabar. Mereka kayak cuma sekedar nanya terus kita dealan udah habis, kita hubungin lagi nggak ada gitu. Terus kendalanya tuh di pengiriman juga. Terus kan contohnya di bagian timur sana tuh kirimnya tuh kita kasih tahu mereka dalam jangka waktu kayak 1 minggu, tapi dalam perjalanan itu barangnya nanti sampai sekitar 2 minggu, malahan 2 minggu lebih gitu ya. Kendalanya kayak gitu. Selanjutnya itu bagian dari keuangan. Yang pertama itu bagaimana melakukan perencanaan keuangan. Di situ mungkin modal awal Bapak buka UMKM, dan nanti untuk beli bahan atau apapun itu, modal yang disiapkan itu berapa gitu. Kalau dari kami semenjak awal bentuk membangun UMKM ini, itu kami punya modal sekitar itu awalnya kecilan aja mas. Awalnya itu aku sendiri modal awalnya itu 500.000. Itu yang pertama itu saya beli kaos kosong dulu, kaos polos, terus desain, terus disablon sendiri mas gitu. Untuk perencanaan untuk pengelolaan keuangannya itu sih kayak gitu aja sih mas. Untuk beli bahan, terus proses produksi, terus penjualan, terus menghasilkan laba gitu aja. Oke, apakah keuntungannya diperoleh itu tuh sangat memuaskan ataukah? Ya alhamdulillah mas ya, untuk sampai saat ini sih ya pas lah Bagus. untuk
Mungkin dalam UMKM Bapak ada apa melakukan kontrol keuangan gitu. Oh, jelas pasti ya, pasti punya pembukuan mas. Jadi setiap kali barang keluar, barang masuk itu pasti ada pembukuannya mas. Mungkin di dalam UMKM Bapak ada proses investasi yang dilakukan. Untuk investasi kali untuk ini sekarang sih kami mau fokuskan untuk investasi jangka panjang itu mau buka tokonya mas, buka store-nya sendiri, gudangnya sendiri itu lah, gudang sama tokonya lah. Untuk mengumpulkan modal-modal itu kami untuk sementara untuk masih mencari tempat untuk ditetapkan sebagai tokonya, terus ada gudangnya gitu mas. Jadi dari tadi mengenai modalnya, keuntungannya, dan mungkin nanti bisa dengan modal yang ada bisa buka toko untuk investasi ke depannya. Itu tuh apakah nanti tuh apakah di situ ada masalah yang terjadi dalam proses itu? Ya, masalah yang terjadi yang selama ini UMKM kami alami yaitu tadi mas, mengenai keuangan itu ya, ya adanya penipuan juga mas. Penipuannya seperti contohnya itu seperti kemarin tuh berapa bulan yang lalu ya mas, itu kami kan bikin baju 30 tiga tiga 300 apa 400 ya mas tuh, tapi udah dibikin ready mas, udah ready pas saat pengiriman tuh dibatalin mas. Tuh makanya kami waktu itu rugi juga, kewalahan juga itu mas. Untuk balikin modal awalnya tuh juga kewalahan lah pokoknya, banyak kan kendalanya. Contohnya itu Artinya untuk modal yang dikeluarkan untuk pemesan itu tuh tidak kembali begitu. iya. Itu kita masuk bagian produksi. Yang pertama itu bagaimana proses perencanaan desain produk dari bahan baku sampai menjadi barang jadi dan nantinya siap dijual. Kalau untuk proses produksinya itu sendiri, itu kami yang pertama itu kami uh, apa memasok kaos polos ya, kaos polos, terus masuk ke proses desainnya, itu desain gambar-gambar atau logo-logo atau uh, gambar-gambar yang diinginkan oleh konsumen itu sendiri. Terus kita masuk ke proses produksi atau proses penyablonan. Itu kami mempunyai dua jenis sablon, yaitu DTF sama DTG mas. Terus sudah ready semua, itu kita langsung pemasarannya ke media sosial, terus siap dijual mas, siap pemesanan, kirim ke sana sini gitu. Oke. Yang kedua itu bagaimana proses pengendalian dalam produksi. Artinya mungkin dalam produksi kaos, mungkin di dalam produksi itu ada kendala yang dihadapi dari situ bagaimana proses pengendaliannya begitu, menyelesaikan masalah itu. Kalau selama ini yang dialami sih ini ya mas, kadang itu yang kadang sih aku juga bingung mas ya, maksudnya Mungkin kan kadang kurang rapi iya, gitu kan. maksudnya itu kadang tuh ada konsumen itu mereka pemesannya tuh kayak ukurannya kayak 4A atau A3, tapi pada saat diproduksi habis, terus kan awalnya dilannya A4 nih kan, ukurannya lumayan lah nih, tapi lebih gedean A3. Terus pada saat udah ready, itu konsumennya itu sendiri kayak itu mas, kayak apa, kayak protes gitu, mas ini kenapa lo mas gambarnya kecilan gitu. Tapi mungkin dia nggak paham mas soal produksinya, gambar A4 sama A3 itu mungkin dia nggak paham. Jadi ya pengendaliannya tuh ya itu kita harus menanyakan dulu yang detailnya seperti apa, maunya seperti apa, sehingga pada saat proses produksi itu tidak ada kendala gitu mas. Cuma itu aja sih. Oke. Yang ketiga itu bagaimana proses pengawasan kualitas produk. Artinya mungkin dalam produksi itu UMKM Bapak tuh lebih mengedepankan kualitas produk. Artinya di situ mungkin ada pengawasan di saat produksi barang itu. Ya, jelas ada mas. Ya, yaitu kami melakukan pengawasan, menjaga kepercayaan atau kualitas produk kami itu. Kami benar-benar menyablon atau mendesain gambar itu sesuai dengan keinginan itu. Jadi sebelum kami melakukan
proses penyablonan atau pendesainan, kami benar-benar setelah desain terus kami menanyakan kembali apakah ini sudah pas deal, apa ukurannya pas atau gambarnya belum pas, itu kami langsung nanyain sehingga tidak ada miskomunikasi gitu Mas. Jadi kualitasnya, kualitas sablon itu kami pasti menjaga sekali Mas. Soalnya kan sini kan kita menggunakan sablon DTF ya, film sablon laser itu ya Mas. Jadi otomatis kualitasnya itu dijaga sekali Mas, karena itu udah otomatis dari mesin kan. Jadi pokoknya terjaga lah untuk kualitasnya. Oke, yang terakhir bagian dari produksi itu apa kendala atau masalah yang sering terjadi dalam proses perencanaan, pengendalian, pengawasan dalam menentukan kualitas produk itu, Iya, produksi. ya masalahnya tuh kadang-kadang juga gambarnya itu tintanya atau itu kurang dicampurnya, kurang mantap atau kurang matang sehingga ada warnanya pudar, gambarnya ada yang belepotan gitu Mas. Kayak gitu-gitu saja sih. Oke, mungkin itu saja sih mengenai pertanyaan kami mengenai wawancara hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang sudah Bapak berikan untuk bisa kami kunjung ke UMKM Bapak. Oke baik, terima kasih Mas. Semoga kita cari kerjasama terus ya Mas. Oke.